Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang hadir malam ini semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Sudah datang dari jam 8 pagi tadi. Menunggu tausiah jam 2 siang tadi di Masjid Al-Kautsar. Datang ke Tanah Lapang ini mulai sebelum maghrib. Sampai jam 9, setengah 9, mandinya kapan? Ustadz jangan suuzon Ustadz. Insya Allah semuanya seperti orang yang berjihad fisabilillah. Amin. Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu. Fahuwa fisabilillah. Dia seperti orang yang berjihad fisabilillah. Hatta yarji'a. Sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Amin. Anak raja memakai katun. Katun dipakai dengan permata. Saya tidak lagi berpantun. Sudah dihabiskan ibu wali kota. Kata orang Melayu kalau pantun itu mesti dibalas. Tadi ibu wali sudah berpantun, saya tidak bisa membalas. Maka itu sebagai jawabannya saja. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wali Kota Bontang, Bapak Dr. Andi Sofyan, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres Bapak Dandim, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bontang, hadirin hadirat muslimin muslimat yang belum kawin dan belum sunat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya sampai di Badak LNG. Bisa juga di Bali LNG Badak. Semua nanya saya. Di mana dalam perjalanan Pak Ustadz? Gimana dalam perjalanan Pak Ustadz? Jalannya nggak bagus ya Pak Ustadz. Saya heran. Saya dari Samarinda sampai ke Bontang tidur. Jadi gimana saya mau jawab? Tolong jangan sampai ada isu macam-macam. Tak ada dusta di antara kita. Saya demi Allah nggak ngelihat jalan itu bagaimana. Yang jelas saya tertidur. Kalau tertidur berarti bannya bulat. Kalau bannya petak gimana mau tidur? Dari Bontang untuk Indonesia. Jangan kau tanya apa yang sudah dipersembahkan Bontang untuk Indonesia. Gas bumi. Betul? Dari bawah bumi, dari atas bumi. Dan sekarang Bontang mempersembahkan sesuatu yang baru. Apa dia? Taman. Apa taman? Inilah taman yang cantik. Hijau, hebatnya Bontang luar biasa. Taman tumbuh bunga-bunga. Bukan cuma di atas tanah, di atas semen pun tumbuh. Masya Allah. Plastik. Ada yang asli, ada. Kebetulan saya nggak sengaja terpetik yang plastik. Makanya jangan dicampur antara yang plastik dengan yang original. Insya Allah semuanya baik-baik. Tolong Bu Wali jangan dimarahi yang masang plastik tadi. Tapi insya Allah. Taman, apa itu T? Tertib. Kalau kalian mau melihat Indonesia ingin tertib, datanglah kalian ke Bontang. Tertib. Tertib. Coba lihat. Laki-laki semua, tak ada perempuan. Perempuan semua, tak ada laki. Itu ada laki-laki. Mereka mengamankan. Saya kalau ceramah di mana-mana, itu biasanya di depan di pagar besi. Karena khawatir,
Kalian di depan ada ngelihat besi? Enggak ada, besinya ditutup. Pakai plastik. Saya kalau tausiah biasanya pengamanan 3 lapis. Tentara, polisi, Satpol PP. Tapi hari ini cukup para pelajar-pelajar saja. Lihat. Artinya apa? Bontang orangnya tertib. Dari tadi mutar-mutar saya keliling. Saya enggak ada melihat itu macet. Enggak ada tuh orang pakai klakson, ten, ten. Maka kalian yang stres-stres datang ke Bontang. Insya Allah. Yang stres datang ke Bontang, makan udang, makan kepiting, mati kalian. Kolesterol. Buktinya Ustadz Somad enggak. Ada cumi, ada sotong, ada kepiting, ada udang, ada macam-macam. Sampai-sampai serabinya pun 2. Ada asin, ada manis. Ustadz silakan cicipi sampai tidak termakan. Ustadz sudah ada pantangan, 1 saja. Pantang dekat, habis. Oleh sebab itu kalau mau melihat tertib. Di tengah taman, di tengah tiang bendera, di samping pokok-pokok kayu. Tolong drone ambil 200 meter ke atas, ambil gambar yang cantik dan indah ini. Share ke seluruh dunia. Share ke seluruh penjuru. Begini tertibnya Bontang. Lihat, apa ada sampah-sampah di depan? Ada? Tidak ada. Coba pulang nanti. Makanya, sebagaimana tadi datang kemari dalam keadaan bersih, maka pulang juga nanti jaga kebersihan. Malu kita. Ustadz Somad sudah ceramahkan kemana-mana. Bontang tertib. Pas orang datang, ngomong aja itu enggak betul. Tolong jaga nama baik saya. Sombong sekali dia. Apa kata Pak Dokter Haji Andi Sopyan tadi? Ustadz Somad sepanjang sejarah, artis apapun yang datang kemari belum pernah sepenuh ini. Saya lama mikir, padahal biasanya kalau artis naik ke atas pakai rok pendek. Pasti semua di bawah mau ngelihat kan? Tapi malam ini mereka datang bukan karena rok pendek. Mereka datang bukan karena artis. Mereka datang karena cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kamera kenapa enggak naik ke atas? Naik ke atas. Naik. Ambil gambar dari atas. Nanti saya perintahkan semuanya, kamera naik ke atas, semua melambaikan tangan ke drone. Angkat tangan. Hidupkan HP-nya, hidupkan senternya. Hari gini punya HP enggak punya senter, campakkan ke laut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi salam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Udah, matikan. Drone, turun, jangan hidup lagi. Nanti saya sedang ceramah, semua melambai ke atas. Jangan lama-lama melambai ke atas, ketiak berkeringat.
Tadi suara solawat menggelegar. Kami belum masuk ke arena. Saya penasaran, ini suara dari CD apa ini? Ini suara dari MP3 mana di download? Ternyata di Bontang bukan MP3, bukan CD, live langsung. Masya Allah. Adik-adik yang pakai syuting kamera, ambil gambar ibu-ibu yang pakai jilbab merah itu. Hanya yang merah saja, yang lain jangan. Mohon maaf Ibu Wali, Pak Kiai, saya ini tidak sopan membelakangi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memaafkan, saya ceramah beginilah. Ternyata di belakang juga, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Saya bukan mau lihat ibu-ibu. Saya mau lihat foto saya. Tablik akbar dari Bontangku untuk Indonesiaku. Apa yang dipersembahkan Bontang? Bontang mempersembahkan ketertiban. Maka orang Bontang ini tertib. Walaupun pilpres pileg tidak lama lagi. Semuanya tetap tertib menjaga kedamaian dan keselamatan. Betul? Jangan rusak negeri ini hanya karena pesta demokrasi sesaat, persahabatan kita rusak. Ingat, semua akan berakhir 17 April, tapi persaudaraan kita akan terus sampai hari kiamat. Betul? Jaga ketertiban, hindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, jauhi money politik. Kalau ada yang ngasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Semuanya setuju. Ambil duitnya, masukkan ke masjid. Setuju. Udah Pak, terlalu lama mereka tegang diambil gambarnya. Udah, habis itu putar-putarlah kamera. Jangan lupa ke sini. Nanti mudah cari videonya di YouTube. Tulis saja www.youtube.com. Tulis Somad Bontang. Insya Allah muncul gas. Tadi saya makan bersama Ibu Wali dan Pak Haji Andi, Pak Ketua DPRD Bontang. Duduk makan bersama, ada satu anak kecil nengok saya terus. Saya panggil, sembunyi di balik ibunya. Nengok saya lagi. Anak kecil bisa kenal saya, padahal saya baru datang pertama kali di sini. Kira-kira anak kecil itu dapat info dari mana dia? Karena emaknya nonton ngaji. Di tempat lain anak-anak cuek aja. Nak foto sama Ustadz ya takut. Takut. Emang saya hantu? Di Bontang, anak kecil minta masuk kamar saya, laki-laki. Ustadz Somad, ini anak dari tadi minta foto sama Ustadz Somad, cita-cita maunya jadi Ustadz. Akhirnya foto, dia pun tenang. Alhamdulillah, selama saya di sini, yang minta foto anak-anak sama nenek-nenek. Anak gadis belum ada. Kenapa? Karena orang Bontang tertib, maka ketertiban ini terus kita jaga insya Allah. Amin. Tertibnya itu datang dari mana? Tertibnya itu datang dari huruf yang kedua, dari agama. Orang yang beragama itu disebut dengan agamis. Betul? Salat mengajarkan kita tertib. Kalau sudah imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi sebelum takbir, apa kata imam? Luruskan shaf. Pernah nggak imam ngomong, jamaah, aku nggak nyuruh ngeluruskan shaf, kalian kan udah tahu kan? Setiap sholat pasti imam berkata, luruskan shaf, rapatkan. Rapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Jangan sampai ada kosong. Lalu kenapa hari ini shafnya lurus? Karena kita diajarkan, saya tidak menjelek-jelekkan agama lain. Saya hanya bicara agama saya yang saya paham. Kita diajarkan tertib. Tertib itu datang dari mana? Tertib dari agamis. Dan orang Bontang ini memanglah agamis religius. Amin. Ustadz tahu dari mana orang Bontang agamis? Tadi di Masjid Al-Kautsar penuh. Maka saya tidak lagi ceramah
Orang Bontang, marilah sholat ke masjid. Ngajak orang Bontang sholat ke masjid, mubazir. Karena orang Bontang ini sudah ke masjid semuanya, betul? Kalau nggak percaya, tengok subuh besok. Sedang ke tanah lapang aja seramai ini, apalagi ke di tempat lain. Dia muazin, dia iqomat, dia imam, dia makmum. Pemain inti. Hayya 'alas shalah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Enggak ada makmum. Tapi imam ini tetap imaman. Usolli fardhus subhi raka'ataini adaan imaman. Makmumnya siapa? Jin. Mungkin nanti ada makmum susulan Pak Ustaz. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak ada. Mungkin makmumnya batuk minum es. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Gak ada juga. Terakhir salam baru dia tahu. Assalamualaikum warahmatullah. Memang gak ada makmum. Itu bukan di Bontang. Kalau kalian datang ke Bontang, masjid-masjid penuh. Kenapa? Di Bontang masjid penuh. Kenapa? Instruksi wali kota. Masjid harus penuh. Bayangkan ibu wali kota perempuan bisa menginstruksikan seluruh kota, pejabat, PNS, BUMN, perusahaan datang ke masjid berjamaah. Wahai bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia yang laki-laki. Kalau kalian tidak bisa melakukan seperti itu, potong kasih ke ayam. Gak usah kalian jadi laki-laki. Jadi bencong aja kalian. Datang kalian studi banding ke Bontang. Belajar kalian ke Pemko Bontang. Gimana caranya buat instruksi sholat berjamaah. Ini penting. Kalian jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota berapa lama? Paling lama 10 tahun. Itu pun kalau ada yang milih. Paling lama 10 tahun. Itu pun kalau tidak ditangkap KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Tapi sholat berjamaah ini akan dikenang sepanjang zaman dan masa. Dan setelah kalian berhenti, seluruh masjid surau musalla bangkit semangat sholat berjamaah. Itu karena apa? Ada campur tangan kekuasaan dalam menegakkan agama Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi ibu wali enak. Dia instruksi aja. Enggak ke masjid, enggak apa-apa. Karena dia perempuan. Tapi kalau kau laki-laki, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Bapak kok enggak ke masjid? Saya sibuk. Enggak bisa mas bro. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Ibu jangan ketawa. Ini beban bu. Nanti ibu pulang ke rumah, beli mukena di pasar Bontang, masukkan ke plastik, kasih ke suaminya. Mas ada salam dari Ustadz Somad. Untuk siapa? Suami solehah. Alhamdulillah Ustadz Somad. Dulu suami saya enggak sholat. Tapi setelah sering dengar pengajian Ustadz sekarang sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa? Idul Adha. Kenapa Ustadz tiba-tiba gulung baju? Panas. Ustadz minta kipas angin? Enggak. Saya Ustadznya enggak pandai nyindir-nyindir. Saya kalau saya mau saya minta langsung. Kenapa tiba-tiba panas? Minum kopi Bontang tadi. Tapi kopinya manis. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Kita dalam sholat diajarkan tertib. Tidak boleh mendahului imam.
Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Ini sekarang banyak orang nyalip imam. Imamnya baru dia sudah sujud. Allah, dia sudah sujud. Sami Allah, dia sudah tegak duluan. Ente kenapa mendahului imam? Saya Valentino Rossi, Ustaz. Imamnya Cup 70. Kita diajarkan tertib. Tertibnya dari mana? Salat. Kalau sudah masuk waktu syuruk, terbit matahari, tidak ada lagi waktu subuh. Di mana diajarkan tertib, on time, waktu tepat. Islam mengajarkan kita tepat waktu. Jangan tidak ada orang bontang sholat subuh jam 7 pagi. Ada? Ada. Mana ada orang bontang sholat subuh jam 7 pagi. Bangun jam 7, rapatkan gorden, matikan lampu, tutup jendela. Usolli fardhu subhi. Raka'ataini lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istrinya ngelihat dari balik pintu. Alhamdulillah, suamiku sekarang sudah sholat duha. Tapi kok bacaannya jahar ya? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz selalu kalau jawab pertanyaan kan pakai 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Betul. Itu yang sholat duha jahar itu sholat apa Pak Ustaz? Subuh kesiangan. Islam diajarkan tertib. Tidak boleh sholat kalau tidak berwudu. Wudu syarah satnya sholat. Kalau tidak bisa kena air, dokter ngasih tahu. Jangan kena air. Kalau kena air, mati. Tayamum. Ini ada tanah. Ambil tanah. Cium, gak ada bau kencing kucing. Pukul sekali, tepuk tangan, hembus, usapkan ke wajah. Nah, jadi gitu caranya, tepuk, hembus ke wajah. Jadi bukan pasir itu diambil. Tepuk sekali lagi, hembus ke tangan sampai siku, buka jam, buka cincin sampai siku. Tidak pakai kumur-kumur. Jangan pasir masuk. Tertib. Dari mana ini diajarkan? Islam tidak sah salat kalau tidak wudu atau tayamum. Dan kita diajarkan sopnya lurus. Diajarkan salat. Mata melihat tempat sujud. Allahu Akbar. Ada orang bontang yang salat ngelihat ke kanan. Pak Wali. Pak DPR. Enggak ada. Jangan nanti sholat nengok ke atas. Ada cicak kawin. Mana? Dari mana tertib ini datang? Tertib kalau sudah berbunyi sirine. Masih boleh makan sahur? Masih katanya Bu. Sirine itu lampu kuning. Yang enggak boleh itu azan subuh. Tapi saya kalau sudah berbunyi sirine tetap stop. Tapi kalau terlambat, lampu kuning itu artinya kalau terlambat kunyahlah cepat-cepat. Ambil sambal terasi, udang, kepiting, cumi, nasi, masukkan blender. Allahumma laka sumtu nawaitu sawma qadin ada ifadi syahri Ramadan hadis sanati. Karena kunyah enggak sempat lagi. Apalagi kunyahnya 22. 1, 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam mengajarkan tertib. Makanya kalau ada pegawai, BUMN, PNS, polisi, tentara, terlambat masuk kantor. Maka dia tidak tertib. Maka rusak akidahnya. Karena dia makan APBD, APBN, uang negara. Per detiknya digaji dengan bangsa. Di mana kalian mau belajar tertib? Agamis, religius. Datang ke Bontang. Betul? Ustadz kenapa bahas ini? Iya salah sendiri. Kenapa buat slogannya taman?
taman, tertib, agamis. Coba buat slogan nama kotanya sabar, sombong, angkuh, boros. Kan enak saya jelaskannya. Marilah kita sombong. Makanya kalau saya sebelum ceramah itu jangan ngobrol sama saya. Isi obrolan itu saya jadikan ceramah. Ustadz Somad, kota Bontang ini ciri khasnya taman. Oh, taman itu apa artinya Pak? Tertib, A-nya agamis. Dapat bahan ceramah. Kira-kira salah yang saya sampaikan ini? Tidak. Religius bukan cuma di masjid. Religius bukan cuma di kantor. Religius di masjid. Saat engkau sholat, engkau takut sholatmu batal. Takut engkau sholatmu batal. Begitu juga di kantor engkau takut. Makanya kalaulah orang itu tertib religius, tidak akan ada Satpol PP razia ke jalan warung kopi. Karena semuanya takut dicatat oleh malaikat. Betul? Masuk pagi jam 8, cek log. Tet. Masuk sore, keluar jam 8, cek log. Tet. Masuknya jam 8, keluarnya jam 4 sore. Dari jam 4 ke jam 8 kemana? Kelepak bala 6. Ingat, kau akan dituntut di hadapan Allah. Sekecil apapun yang masuk ke dalam perutmu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang memakan yang haram sebesar biji sawi, maka dia. Yang lalu-lalu kemarin yang saya makan gimana Pak Ustadz? Apa boleh buat? Nasi sudah jadi ayam. Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ente nangis kenapa? Kemarin udah makan haram Pak Ustadz. Apa yang kau makan? Uang sipak, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk. Gimana cara tobatnya? Kembalikan ke lembaga anak yatim, panti jompo, fakir miskin. Kalau kau makan, neraka jahanam yang akan kau makan. Ibu wali, sebelumnya bapak wali, mereka ini jadi wali kota, apakah mengharapkan uang itu? Tidak, mereka dokter. Ustadz tahu dari mana dokter? Saya lihat namanya DR. Ngapain mereka jadi politisi? Ngapain mereka jadi wali kota? Mereka mau menolong agama dengan kekuasaan. Takbir. Anak-anak setiap saya tanya, mau jadi apa nak? Dokter. Jadi apa nak? Dokter. Jadi apa nak? Dokter. Belum ada, jadi apa? Ustadz. Baru di Bontang ini ada. Jadi apa nak? Ustadz. Dulu saya nggak ngerti, kenapa anak-anak kalau ditanya mau jadi dokter. Sekarang baru saya tahu, ternyata tukang jaga malam senternya besar, baterainya 6. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, gaji sebulan 1,5 juta. Dokter senternya kecil, baterainya 2. Masuk dalam, buka mulut, 2 juta. Telinga kanan 2,5. Telinga kiri sama, nggak boleh beda. Akhirnya kira-kira sudah paham kenapa orang mau jadi dokter? Tukang rumah martelnya besar dari palu godap, berkeringat, kelompang. Satu hari gaji 75.000. Dokter kecil aja martel. Martel kecil, pukul lutut 7 juta. Lutut kiri 7, 14, kening saraf otak. Jadi kira-kira mereka ini mau jadi wali kota, jadi DPR ini mau cari uang atau menolong agama Allah? Menolong agama Allah. Ini yang akan kekal abadi. Oleh sebab itu maka di masa akan datang kita harus menggunakan otak, akal, hati, telinga, mata. Ini kalau tidak akan ditanya Allah. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Siapa yang membuat kita tertib berpikir, tertib bicara? TA,
tertib agamis. Oleh sebab itu maka tanamkan agama ke dalam anak-anak kita. Ustadz Somad kemarin ini yang ngundang siapa? LNG Bada atau Bada LNG? Ibu Wali Kota beserta Forum Komunikasi Pimpinan Kota Bontang. Ada senior saya di sini. Namanya tidak boleh disebut, nanti mereka stres. Banyak kakak-kakak kelas saya. Ketika saya berkunjung ke satu daerah, saya ceramah, ini kakak kelas saya. Setelah itu mereka stres, ditelepon tiap hari minta jadwal. Maka di Bontang tidak saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Bayangkan, dari Bontang dikirim mereka ke Al-Azhar Kairo. Di Al-Azhar Kairo mereka belajar 4 tahun baru pulang. Demi untuk apa? Supaya Bontang menjadi kota yang agamis. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, nauzu. Masukkan Bu. Tanya sama orang Bontang yang dulu mengirim anaknya ke Al-Azhar Kairo. Sekarang, apakah ada anak Bontang di Al-Azhar? Ada 5 orang anak Bontang di Al-Azhar. Cuman nasib mereka enak. Enggak seperti nasib saya dulu. Saya dulu ke Al-Azhar Kairo, dolar 17.000. Datang saya ke lembaga amil zakat. Amil zakat provinsi, saya Abdul Somad mau ke Kairo, minta bantuan. Sebentar ya, tunggu nanti kami kirim. Dikirim 200.000. Meleleh air mata. Tapi di Bontang insya Allah mereka akan dapatkan beasiswa dari Pemko. Amin. Mereka akan mendapatkan fasilitas. Itulah yang akan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Kami sampai ke Mesir. Naik pesawat dari Jakarta Cengkareng. Sampai ke Kairo. Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu? Itu tiket paling murah. Sampai di Mesir, dibawa ke Sungai Nil. Inilah Sungai Nil, tempat dihanyutkannya dulu Musa. Melihat piramid, inilah makam Fir'aun yang hebat. Di dalam piramid itu sudah tidak ada lagi makam Fir'aun. Karena Fir'aun sudah masuk museum di dalam peti batu kaca. Matanya melotot. Makanya kalau nampak nanti ada orang matanya melotot, itu bukan Fir'aun. Matanya melotot. Masuk kami ke museum Fir'aun, tanya security. Security, yeah, where is Fir'aun? Mana Fir'aun? Di atas. Ternyata Fir'aun walaupun sudah mati, di atas juga. Naik kami ke atas, melihat pintunya bergetar jantung. Kenapa? Tiket mahal. Bayar dulu. Wani piro. Masuk kami ke dalam, melihat Fir'aun. Ternyata Fir'aun yang gagah perkasa, yang dulu menyembelih anak-anak, menghanyutkan ke Sungai Nil. Rupanya sampai akhirnya mati dimakan cacing tanah. Tapi kalau pernah kau pakai tanda tanganmu untuk sholat berjamaah, untuk puasa Senin Kamis, untuk menolong mahasiswa Al-Azhar, untuk membantu sekolah agama, memasukkan 5 pelajaran agama ke SMP, akidah akhlak, bahasa Arab, Quran hadis, fikih, sejarah Islam. Maka selamatlah anak-anak muda kita dari narkoba. Amin. Selamat anak SMP, SMA kita dari HIV AIDS. Amin. Ibu wali kota, bapak bupati, gubernur nggak berani mengambil APBD untuk ngangkat guru-guru agama ini. Kenapa? Kalau mereka ambil alokasinya nggak tepat, akan menjadi temuan, ditangkap. Lalu siapa yang bisa memberikan perlindungan pada pimpinan daerah ini? Yang bisa adalah Perda, peraturan daerah. Siapa yang buat Perda? DPR. Siapa yang milih DPR? Kuasa ada di tangan kalian, saudaraku. Oleh sebab itu, 17 April jangan sampai golput. Ini kalau seramai ini, berapa TPS nih? Berapa kursi nih? Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan caleg. Ustadz caleg? Enggak, foto saya enggak ada manjat pokok kayu.
Foto Abdul Somad itu di samping Bu Wali Kota. Tapi kalian saudaraku, maka pilihlah orang yang memperjuangkan guru agama, guru ngaji. Setuju? Pilih orang yang memperjuangkan perda zakat. Setuju? Abdul Somad ceramah kemana-mana. Bayar zakat, bayar zakat. Khutbah Jumat. Wahai jamaah Jumat, bayarlah zakat. Barakallahu li wa lakum fil Quran. Baru dia bangun. Ustadz, kok cepat kali khutbahnya? Ente tadi kemana aja? Tapi ada orang yang tidak pernah khutbah, tidak pernah ceramah. Tapi zakat bisa melambung. Kenapa? Perda zakat dikeluarkan. Peraturan daerah zakat potong atas. Segenggam kekuasaan, satu tanda tangan kau pakai untuk menolong agama Allah. Mati engkau dimakan cacing tanah, tapi pahala tetap mengalir ke liang lahat. Takbir. Kira-kira yang saya sampaikan ini salah? Ceramah Abdul Somad ada di internet, semuanya direkam. Tidak ada yang dipotong-potong. Kalau mau dengar dari awal sampai akhir. Tonton dari awal sampai akhir. Di mana? Subscribe. Ustadz ini gayanya jadul, pakai sorban, pakai koko, pakai peci. Emang Ustadz ngerti internet? Ada FB saya. Yang mana? Itu yang followernya 1,4 juta. Memang Ustadz punya Instagram? Ada. Yang mana Instagram Ustadz? Tulis aja situ. Ustadz Abdul Somad follower 7,5 juta. Sombong. Bukan sombong, mau ngasih tahu aja. Maksudnya follow lah. Kita sedang berbagi, isinya, Ustadz kami boleh nggak Pak Ustadz punya Instagram? Silakan. Boleh kami punya FB? Silakan. Tapi isinya ngajak tertib, ngajak agamis, ngajak tablik akbar. Boleh? Boleh. Tapi isinya jangan curhat. Ini pagi-pagi udah curhat. Istrinya buat kopi langsung curhat. Pahit betul kopinya. Nanti siang makan udang goreng, pedas betul sambalnya. Nanti malam mau tidur, rasanya mau mati. Pas pagi, mati betulan. Pas istrinya diwawancara, apa kesan terakhir dari bapak? Inilah update terakhirnya mau mati. Terus memang mati betulan. Ibu kok nggak nangis? Memang udah lama aku tunggu. Tengoklah Pak, saya pancing sikit aja ketawa mereka bapak mati. Bapak pikir selama ini mereka berkata, abang jangan pergi lama-lama ya, setengah napas adik hilang. Buktinya waktu ku bilang kalian mati, mereka ketawa. Ustadz provokator. Saya tidak ingin setelah acara ini bapak menjadi muncung dan ibu menjadi marah. Saya cuma ingin katakan agamis. Kita pikirkan setelah kita mati. Di dunia ini kita berapa lama? Paling lama 63 tahun. Dulu orang meninggal umur 70, 80. Sekarang, si Anu kemarin yang datang Tablik Akbar itu kemana? Udah mati Pak Ustadz. Kenapa? Serangan jantung. Pernah nggak dengar? Si Anu mati kenapa? Kena kurap. Mati. Hidup ini cuma sementara. Berdetak di jantung sebelah kiri. Coba pegang dada sebelah kiri 2 jari di bawah. Terasa? Terasa? Enggak terasa? Kain kapan sudah siap? Itulah yang diisi. Agamis. Apa makna agamis? Berzikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha il. La ilaha il. Kenapa kepalanya ke kiri? La ke kanan. Ilaha illallah. Cara mengukurnya, tanya sama Syekh, Ketua MUI. Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Naqsabandiyah, Syekh Bahauddin Naqsabandi. Tanya, kalau saya mengada-ngada tanya. Dari maaf susu di bawah. Berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Walaupun di kantor, la ilaha illallah. Tapi jangan gara-gara ini besok datang orang ngurus KTP, disduk capil. Gimana KTP saya? La ilaha illallah. La ilaha. Bukan itu maksud saya. Maksud saya mulutnya tetap ngobrol, tapi hatinya tetap berzikir. Zikir nggak boleh sendirian. Zikir nggak boleh sendiri. Zikir harus nanya sama guru. Nanti selesai ini datang ke mursyid, datang ke ketua MUI. Gimana cara berzikir? Kalau kamu zikir sendirian, nanti datang setan. Zikir sendirian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang. Hai Abdul Somad. Maukah engkau kuangkat jadi wali? Kata ibu, aku sudah wali kota. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air. Ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air. La tartar, jangan tertipu karena dia bukan wali, tapi dia setan. Pandanglah pada istiqomahnya dalam agamis religius. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah 9:30. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi dimulai jam 8.30. Sekarang udah 9.30. Cepat betul waktu berlalu. Tapi insya Allah kita lanjutkan. Sampai jam berapa? Sampai saya lihat ada jamaah yang menguap. Kalau nampak saya nanti ada yang menguap. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Di akhir nanti tetap saya akan baca doa. Belum apa-apa sudah ada yang ngasih kertas. Tadi di pintu. Yang ngasih Satpol PP lagi. Apa Satpol PP ini ngasih kertas? Enggak jantan. Langsunglah kalau berani. Mau apa Satpol PP? Ustadz, kami dari Satpol PP doakan kami mati husnul khotimah. Ya Allah, ya Allah. Gagah gayamu Satpol PP. Selama ini orang benci karena kau memporak-porandakan jualan orang. Tapi rupanya hatimu halus Satpol PP. Kau ingin husnul khotimah. Tidak ada jalan lain ingin husnul khotimah kecuali banyak-banyak berzikir. Kalau kau sering la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kau pun nanti akan mati la ilaha illallah. Tapi kalau kau sering dengarkan lagu yang macam-macam, kan ku habis bibirmu dengan bibirnya oleh bibirku. Matilah kau neraka jahanam. Yang dengar lagu macam-macam. Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau lihat? Apa yang sering kau pikirkan? Itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Satpol PP yang gagah perkasa tapi hatinya lembut ini, insya Allah kalau dia sakit-sakit sekali bisik langsung mati. Sekali bisik, la ilaha illallah. Mudah matinya karena hatinya lembut, karena dipenuhi dengan zikir. Tapi ada ibu-ibu yang selalu nonton sinetron Korea, dibisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, episode. Tidak ada orang Bontang yang kecanduan Korea. Karena orang Bontang religius, tertib, agamis. Kalaupun menonton sinetron, yang mereka tonton sinetron apa? Ketika Cinta Bertasbih. Yang mereka tonton apa? Ayat-ayat cinta. Kenapa? Karena mereka orang yang agamis. Betul? Yang nonton dalam hati, oh kok tahu Ustadz ini ya? Kan udah ku bilang kamera jangan hidup lagi. Udah dikasih kesempatan tadi. Bapak Ibu, besar-besar lalat di Bontang. Kata orang malam tak ada lalat, ada juga di Bontang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agamis harus kita jaga. T, tertib. A, agamis. M, mandiri.
Apa arti mandiri? Mandi sendiri. Mandiri itu nggak minta-minta kepada orang lain. Bontang tidak pernah minta kepada orang lain. Justru orang ataslah minta kepada Bontang. Betul? Karena Bontang punya sumber daya manusia. Dulu Ustadz Somad, orang Amerika, orang Inggris, orang Jepang datang kemari. Datang kemari ngajarin kita. Sekarang orang Bontang yang diambil untuk mengajari mereka tentang ngebor tanah, mencari minyak, mencari gas di luar negeri. Bontang mandiri. Uang mandiri. Karena dia punya duit. APBD dia. Kalau maulah Bontang ini buat negara, mungkin lebih kaya daripada Brunei Darussalam. Kalau sempatlah Bontang ini tidak cinta NKRI, buat dia Bontang merdeka, maka apa yang terjadi? Tidak ada lagi jalan aspal di Bontang. Semuanya pakai keramik, terpleset kita semua. Tapi Bontang cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Bontang jangan tanya. Apa demikian? Tertib, agamis, mandiri. Orang Bontang kaya-kaya. Orang Bontang kaya. Mana buktinya dia kaya? Nih tendanya sebesar ini. Di tempat lain saya undangan pengajian tiangnya bambu. Di sini rel kereta api. Bontang mandiri. Siapa yang mengajarkan Bontang mandiri? Islam. Islam mengajarkan al-yadul ulya, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta-minta menerima. Anta da'awa rasataka aghniya. Kau tinggalkan anakmu, kau tinggalkan istrimu, kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mampu, mandiri. Khairun, lebih baik. Min anta da'a, kau ditinggalkan mereka alatan, miskin, meminta-minta kepada orang banyak. Maka saya tidak pernah khawatir tentang money politik di Bontang. Karena di tempat lain disebar 20.000, tapi di Bontang 200.000 pun orang tidak akan mau. Karena orang Bontang kaya-kaya. Betul? Nih 200.000, kecil. 2 juta, banyak tuh. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada yang ngasih nyebar duit serangan pajar 200.000. Kami nggak ngambil Pak Ustadz. Mantap. Kalau 2 juta Pak Ustadz, sekali haram, tetap haram. Kami kirim setengah Pak Ustadz. Oke. Bontang mandiri. Mandiri tidak pernah menggantungkan hidup pada orang lain. Kita akan bicara lantang, kata-kata kita jelas, ucapan kita lepas, selama mulut tidak berisi air. Tapi kalau sudah mulut berisi air, susah kita bicara. Nanti kalau terdengar Ustadz Somad tiba-tiba diam aja nggak ceramah, itu udah berisi itu. Sekarang nih masih kosong mulutnya lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Bontang kaya bukan untuk kejar dunia. Orang Bontang kaya supaya apa? Bisa membangun rumah tahfiz Quran. Amin. Jangan sampai orang Bontang berpikir, untuk apalah kita buat rumah, nanti kita juga akan mati. Jangan sampai besok rapat Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Wali Kota, Sekda, lalu kemudian DPR, Polisi, Kapolres, Dandim. Bagaimana visi misi kita Bontang 20 tahun ke depan? Enggak usahlah Bu, kita mau mati aja. Harus bangkit ke depan. Bontang harus menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Amin. Bontang harus mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Puncaknya adalah waqina azaban nar. Tertib, agamis, mandiri. Jangan sampai kita didikte orang. Jangan sampai kita minta-minta. Jangan sampai kita seperti lembu tusuk hidung. Tahu lembu tusuk hidung? Ditusuk hidungnya, ditarik pakai tali. Kemanapun dia ngikut. Mo. Tapi kalau kita mandiri, maka kita tidak mungkin didikte orang. Maka filosofi ini luar biasa. Taman. Semua orang suka dengan taman. Bahkan di akhirat kita pun akan masuk ke dalam surga. Surga itu taman. Bahasa Arabnya jannah. Nurul jannah. Yang namanya kebetulan disebut jangan. Ustadz kenapa nyebut nama istri saya? Oke, kita cari nama yang lain. Christina Aguilera. Penyanyi dangdut yang pusatnya kelihatan. Ustadz nengok ya? Enggak sengaja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandiri.
Lihatlah orang Bontang mandiri. Kenapa dia mandiri? Karena dia punya duit banyak, beli jilbab rok panjang. Di tempat lain susah, nggak ada duit. Baju tinggi 170, baju 50 cm. Rok pendek. Kadang rok panjang tapi resleting belum dipasang. Di Bontang cobalah tengok pakaian perempuan orang Bontang. Pakaian orang yang mandiri, religius, tertib, jilbabnya panjang, pakai rok panjang. Bahkan anak-anakku sekalian pun pakai rok panjang. Apa ada orang Bontang nggak pakai jilbab? Mana ada. Semua tutup. Besok pagi kita tengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi perhatian. Wahai laki-laki, kalau sampai kau biarkan mereka perempuan tidak pakai jilbab panjang, tidak menutup aurat, kau biarkan begitu saja. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai para laki-laki, hai para suami. Qu anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, istrimu. Nara, dari api neraka. Satu-satu saya perhatikan tidak ada perempuan Bontang pakai celana jeans. Tak ada. Laki-laki jeans tak apa-apa. Perempuan pakai celana jeans sempit, menjerit tuh paha. Tolong! Tolong! Kecil di ujung. Gimana masukkannya? Pakai plastik resek. Dokter sudah ngasih tahu bolak-balik. Jangan pakai celana sempit. Karena itu peredaran darahnya nggak normal, nanti sakit. Tapi orang kita filosofinya biar sakit asal gaya. Di Amerika, di Eropa, itu celana sempit, celana legging dipakai untuk senam di ruangan tertutup. Di tempat kita dipakai ke pasar untuk beli sayur. Banyak tukang ayam salah potong. Diundang artis ke stadionnya penuh, pentasnya tinggi, artis pakai rok pendek, yang nonton mbah-mbah kakek-kakek di bawah. Meleleh air liur. Ngelihat artis meleleh air liur, pulang ke rumah meleleh air mata. Tapi Bontang religius yang diundang adalah ustadz. Itu pun ustadznya enggak pula lengkap. US aja. UST. Kadang ada yang meringkas UAS, ujian akhir semester. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang belakang-belakang ngelihat kemari, dia ngelihat saya sebesar beras. Gimana kalian di belakang mau nonton Ustadz ceramah? Rupanya disediakan layar tancap. Layar. Pantasan mereka matanya nggak ada yang nengok ke sini. Nengok ke layar semua. Di kiri ada layar, di kanan ada layar, di sana ada layar, di belakang ada layar. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Mandiri. Ini yang buat acara sebesar ini. Saya pernah ngadiri ceramah tablik akbar, naik drone ke atas, hasil foto gelap, nggak ada lampu. Tapi di Bontang, coba tengok lampu terang benderang. Terang, sehingga seperti siang rasanya, siang terang. Maka rekaman ceramah Ustaz Somad pun wajahnya terang berseri. Kenapa? Lampu terang. Airport aja yang gelap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mandiri ini harus orang Bontang, harus bisnis, harus mengelola tanah, harus punya kebun supaya anak-anaknya bisa mandiri, bisa sekolah, pondok pesantren. Yang punya duit banyak, bantu anak yatim sekolah. Siap? Dari bunyinya nampaknya ngantuk atau pelit. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Ingat, besok pergi ke panti asuhan. Hari Senin besok, anak-anak sudah sekolah. Assalamualaikum Bapak panti asuhan. Waalaikumsalam. Berapa anak panti ini semua? Ada 200 orang. Sebulan berapa beras? Ada sekitar 2 ton. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Bawakan beras ke sana. Beras yang kau makan di rumah busuk. Beras yang kau makan di rumah busuk. Yang ngomong gitu siapa? Nabi Muhammad. Ma'akal tafa'afnaita. Yang kau makan busuk. Abdul Somad umur 42 tahun. Walaupun kelihatannya seperti 22. Sudah membusukkan. Satu hari saya makan 2,5 ons. Satu bulan saya makan 7,5 kilo. Satu tahun saya makan 100 kilo beras. Itu yang dihitung baru beras. Cabai, belacan belum kita hitung.
Umur 42 berarti sudah membusukkan 4 ton 200 kilo. Itu kalau kotoran kambing disiramkan ke pohon hijau subur. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan, mati ini semua. Yang kau makan busuk. Makanya kalau beli beras 2 karung. Beli beras 2 karung. Sekarung untuk istri di rumah. Nanti istrinya marah. Kenapa beli 2 karung? Kamu udah buka cabangnya. Adinda, memang kau bukan yang pertama, tapi kau yang terakhir. Jadi sebelum aku banyak, tak terhitung. Aku kan playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini. Lalu kenapa engkau nikah sama aku? Kita dulu yang ditangkap satpam. Makanya kalian adik-adik, sebelum kalian nikah, kalian tanya dulu, Mas dari mana? Aku dari sana, jangan terima. Dari mana? Aku dari sana, jangan terima. Kau dari mana? Dari Bontang, datang ke rumah. Orang Bontang ini tertib, agamis, mandiri. Walaupun dia datang naik CB 100. Untuk apa dia pakai Alphard? 2 hari robah jadi Al-Fatihah. Mana calon mantu kita, Ma? Buka gorden, inilah dia. Ini yang kulihat dalam istikharah cinta tadi malam. Jangan terburu nafsu, enggak, ini dia. Kita tanya dulu, jangan tanya-tanya, nanti dia diambil orang lain. Langsung aja kita terima. Akhirnya dinikahkan hanya karena melihat mobil yang mewah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran enggak pernah dibuka sampai mati, tunai. Sah, sah. Seminggu setelah menikah anak pulang berair mata. Papa, kenapa Mama? Kenapa mobil rental? Rental. Tidak mandiri dia. Laki-laki yang tidak mandiri. Sebentar-bentar nelpon orang tua. Mau nikah? Ma. Mau kawin? Ma. Anak lahir? Ma. Mati? Ma. Apa ini? Orang Bontang mandiri. Wahai gadis-gadis di luar yang perlu nikah, datanglah ke laki-laki Bontang. Masih banyak yang istrinya baru 1. Ibu jangan marah dulu. Yang 1 ini kemarin meninggal. Kan kasihan kita dia hidup sebatang kara. Kalian kalau orang tua kalian meninggal, jangan kalian pikirkan, Papa, Mama sudah meninggal. Papa, jangan pikirkan yang lain. Papa mau terbang ke Singapura, ada adik di sana. Papa mau terbang ke Medan, ada abang di sana. Yang penting Papa hidup. Kata bapaknya, kalian yang kalian pikirkan terbangku saja. Kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Bingung anak-anak sekolah ini apa yang dibicarakan Ustaz. Ini pembicaraan khusus 50 tahun ke atas. Semua ada saatnya anak-anakku. Kalian ini masih tahap belajar, jangan kalian dekat-dekat perempuan. Tengok Bontang tertib, yang perempuan sana, yang laki-laki sana. Jangan kalian bonceng-boncengan. Nampaknya kalau kalian bonceng itu, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembong. Yang rugi siapa? Kalian. Yang muntah-muntah, kalian. Yang melahirkan anak meregang nyawa, kalian. Apa bahasa Jepangnya perempuan hamil tidur di pantai? Kukira kura-kura. Kalian. Kalian yang merasakannya. Oleh sebab itu jangan sampai anak gadis kita, ya walaupun orang itu mandiri, walaupun mewah, tapi pandanglah dia orangnya tertib, orangnya agamis, orangnya mandiri. Oleh sebab itu insya Allah, untung saya nggak punya anak gadis. Kalau punya anak gadis langsung saya ambil 1 anak Bontang ini, luar biasa. Mereka orangnya tertib, cobalah tengok, tertib, agamis, mandiri, nggak tahu juga berapa minta uang sekolah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taman, tertib, agamis, mandiri. Aman. Aman. Saya letakkan sepatu saya udah berapa kali, nggak ada hilang. Tadi waktu ceramah di Masjid Al-Kausar, saya letakkan. Begitu saya pulang, mana sepatu? Rupanya sudah diamankan. Begitu juga tadi di atas. Ustadz Somad, waktu sudah habis.
Belum, pertanyaan. Biasanya saya ceramah di mana-mana, tausiah 60 menit, pertanyaan 30 menit. Pertanyaan jangan yang enggak berkualitas. Ini pertanyaan, Ustadz, dunia ini peta apa bulat? Tanyalah yang membuat amalmu menjadi bertambah. Tanyalah pertanyaan yang kira-kira membuat engkau takut pada Allah. Tanyalah masalah-masalah khilafiyah. Ini pertanyaan, Ustadz, Nabi Adam sama Hawa nikah Pak Kuahnya siapa? Gak bergizi pertanyaan. Nanti saya jawab. Belum selesai cerita taman lagi. Tertib, agamis, mandiri, aman. Tadi sepatu. Saya tinggal, Ustadz tenang aja, kami amankan. Aman. Makanya nanti kalian pun kalau hilang sepatu, sendal, aman itu. Aman insya Allah. Begitu juga dengan ibu-ibu. Kalau suaminya hilang, aman. Tidak ada pelakor di Bontang. Masya Allah, tabarakallah. Saya perasaan baru sekali ke Bontang kan. Baru sekali saya ke Bontang. Tapi perasaan sepertinya kita udah akrab betul. Dalam hati jamaah, ente aja yang so akrab. Pengalaman saya ceramah Pak, pengalaman saya ceramah Bu, itu ceramah nggak bisa disetting. Kadang kita mau sampaikan apapun tak terpikir. Itu tergantung suasana hati jamaah. Kalau hatinya terbuka, kita pun nyampaikannya mengalir. Tapi kalau hatinya tersumbat, kita pun nyampaikannya lama terasa ceramah itu. Tapi di Bontang ini, udah 70 menit, rasanya seperti 7 menit. Kata jamaah, Ustadz aja yang merasa kami udah lama betul dah. Kapanlah selesainya ini? Belum selesai. Tertib, agamis, mandiri, aman. Siapa itu orang mukmin? Siapa itu orang beriman? Orang beriman yang jilbabnya panjang. Betul. Orang beriman yang pergi ke Makkah, ke Madinah. Enggak salah. Orang beriman adalah man ya'manu jarahu bawa'iqahu. Orang yang aman tetangganya dari kejahatannya. Kalau kau mengaku beriman, tapi tetanggamu sengsara, pincuran atapnya jatuh ke rumahnya, yang paling menyakitkan, buah manggamu jatuh ke halamannya. Dan saat metiknya kau makan di depan dia, enak. Katanya kau Islam. Siapa itu orang Islam? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisan, lidah yang kasar. Wayadi, tangan yang kasar. Kalau ada orang Bontang mengaku orang Islam, mengaku orang beriman, lidahnya kasar, ngomongnya menyakitkan hati, maka dia tidak aman. Harta orang Bontang aman, sepatu orang Bontang aman, akidahnya aman, sholat berjamaahnya aman, istrinya aman, negerinya aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Iman, aman, amin. Tiga-tiga ini terkait. Tidak beriman orang yang tidak mengamankan amanah. Iman, aman, amin, amanah. Sesuatu yang terkait. Orang yang tidak aman tetangganya, yang tidak aman penguasanya, yang tidak aman rakyatnya, maka tidak ada iman dalam dirinya. Abdul Somad hidup 24 jam di Bontang. Aman, tentram, damai, adem, ayem. Kenapa demikian? Karena saya sedang berada di sebuah taman yang indah. Di dunia dapat taman, di akhirat dapat taman surga Jannatul Firdaus. Tertib, agamis, mandiri, aman, nyaman. Apa arti nyaman ini? Kata orang Malaysia, nyaman ni selesa. Tidak ada gangguan apa-apa. Kadang saya ceramah diganggu. Sedang ceramah tiba-tiba mic mati. Assalamualaikum. Jamaah sekalian. Tapi selama di sini nyaman. Makanannya nyaman, minumannya nyaman, ikannya nyaman, udangnya nyaman. Bapak Andi ngasih tahu, Ustadz makan udang. Ibu Wali pun nyuruh makan udang. Enggak, saya makan. Kenapa? Yang lain enggak makan. Enggak enak lah saya makan. Saya tengok enggak ada yang cicip. Daripada saya ditonton. Kamera jamaah pula hidup. Streaming. Sempat saya makan di komen sama orang. Katanya enggak boleh makan banyak. Dia aja makan banyak.
Oh, jadi kalau gitu Ustaz ngerasa nggak nyaman? Nyaman. Kalau nggak nyaman nggak mungkin saya ceramah sederas ini. Kadang kita ceramah itu kan ada katanya ketat aja. Assalamualaikum warahmatullah. Tak ada senyum-senyum. Neraka. 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 Jamaah pun balik terkejut batin semua. Neraka. Neraka. Kadang anak-anak muda nih saya nanya juga, kalian kenapa nggak ke masjid? Anak muda, kenapa kalian nggak pernah ke masjid? Kenapa kalian nggak mau ke masjid? Pak Ustadz, sebetulnya kami udah lama mau ke masjid. Terus penceramah ceritanya mati melulu. Adapun judul pengajian kita malam ini adalah masalah mati. Besok malam datang lagi Ustadz. Pengajian kita malam ini adalah judulnya malam pertama di liang kubur. Jadi anak muda ini bawaannya ketakutan aja. Cobalah cerita yang nyaman. Bagaimana membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana supaya anak-anak muda tetap bercita-cita tinggi. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tak pula ada bintang malam nih. Tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Yang hari ini anak-anak muda di hadapan saya. Yang nyaman mendengar pengajian. Yang duduk dengan tenang. Inilah yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Baik ada kepala maupun tak ada kepala. Nanti mereka, tadi mereka balik ke sana, mereka pun selfie. Selfie dengan Ustadz Somad. Padahal dia ngambilnya dari ujung sana. Lalu kemudian dicetaknya gambar itu sebesar pintu. Sampai pulang ke rumah, hari berganti musim berubah, dia pun menikah punya anak. 20 tahun lagi anaknya pula kuliah, anaknya bertanya, papa. Iya, ini gambar siapa Pak? Ini Ustadz Somad. Dari mana dia? Dari Riau. Ini acaranya apa? Dia pengajian dulu tabligh akbar, ramai semuanya. Mama waktu itu di mana? Tak tahu mak muntah di mana. Terus Ustadz ini di mana sekarang Pak? Sudah mati dimakan cacing tanah. Apa kata anak-anak muda di Bontang? Untuk almarhum Abdul Somad di Pulau Sumatera, Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Jamaah ini mau cepat aja deh kita mati. Lu ceramah 75 menit, dan doakan mati. Inilah indahnya jadi ustadz. Apa yang kami harapkan? Yang ustadz cari ini sebetulnya apa? Tidak ada yang kucari saudaraku, hanya mengharapkan tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas, menetes doa dari Bontang sampai ke Riau. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Jadikan kubur Abdul Somad salah satu dari taman-taman surga ya Allah. Belum lagi. Oh cepat aja dia kita mati. Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang nanya saya, bahkan abang saya sendiri yang sama-sama di Al-Azhar Kairo dari Bontang, ditanyanya, Mat, dia manggil saya tak ada manggil Ustadz, Mat aja, Mat. Apa suplemen yang ente makan? Tak ada bang. Minumnya apa? Air putih. Buahnya apa? Buah naga yang diletakkan di kamar. Pisang saya makan. Kenapa kau sehat? Gimana nggak sehat? Didoakan orang sebanyak ini. Sebanyak ini orang Bontang mendoakan. Ya Allah, nanti Ustadz Somad mau ceramah di Bontang hari Ahad malam Senin. Ya Allah, sehatkan dia sampai malam itu aja ya Allah. Terutama panitia dari Pemko, pemerintah kota Bontang. Ya Allah, kami sudah pasang 4 layar, 5 layar. Kalau sampai dia sakit gimana? Sehatkan dia ya Allah, sehatkan. Adapun besok pagi terserahlah ya Allah. Setelah pulang terserah itu, mau meledak pesawatnya bukan urusan kami lagi. Kita ini mengharapkan doa. Pak Kiai jauh lebih tua dari saya. Anaknya penghafal Quran 2 orang. Tamat dari Sulaimaniyah Turki. Tapi tawaduk rendah hati. Ustadz Somad tolong doakan saya, anak-anak saya. Pak Kiai, saya ini mungkin sebaya anak Pak Kiai. Kenapa minta doa dari saya? Sebetulnya Pak Kiai sedang mengajarkan, jangan sombong Abdul Somad, walaupun kau Ustadz 1 juta follower. Jangan sombong Abdul Somad.
Pak Kiai sedang mengajarkan tawaduk rendah hati. Saya pun angkat tangan. Ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Menjadi para penghafal Al-Quran seperti anak Pak Kiai. Hafal Quran anaknya 30 juz di kepalanya. Pejamkan mata nampak Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa. Kita An-Nisa nampak perempuan. Oleh sebab itu malam ini saya sedang belajar. Keindahan malam ini beraneka ragam. Ibu melihat kemari bermacam warna, saya pun melihat ke bawah bermacam warna. Ada merah, ada hijau, ada kuning, ada ungu, ada merah, ada kelabu, macam-macam. Seperti taman-taman bunga yang indah. Tertib, agamis, mandiri, aman, nyaman. Siapa yang merindukan 5 perkara ini, datanglah ke Bontang. Ahlan wa sahlan fi Bontang. Ahlan, kau datang dianggap sebagai keluarga. Sahlan, semua urusanmu insya Allah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah tadi malam? Ustadz Somad. Yang disampaikannya apa? Taman. Hah? Itu kan memang filosofi kota kita. Entah itu yang disampaikannya, aku pun gak ngerti. Ustadz, bagaimana cara menghadapi istri yang suka marah? Anggap aja dia radio rusak. Nikmati aja. Jangan sampai ketika dia tidak ada baru kau menangis. Kalau sudah tiada baru terasa. Oleh sebab itu maka kalau dia marah-marah bilang sama dia. Enggak ada lo enggak rame mah. Oleh sebab itu kenapa dia marah? Jangan kita egois. Kenapa dia marah? Yang mengandung anakmu 9 bulan 10 hari siapa? Dia kan? Yang tak sempat sholat duha, yang tak sempat sholat tahajud, yang menangis di dalam pangkuan, yang tidur sampai subuh, yang tidak sempat menikmati lelapnya malam, yang tak sempat mimpi indah. Itu siapa? Dia. Engkau kan cuma datang sekali-sekali aja jadi. Oleh sebab itu dia mungkin agak marah sedikit. Sabarlah. Khuliqatil mar'atu min dhila. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk. Ini tulang rusuk yang paling bengkok. Itulah asal muasal dia. Dia bengkok. In akhasta aqamtaha kasartaha. Kalau kau luruskan dia patah. Kalau kau ikut nanti kau jadi bengkok. Kau yang gagah yang perkasa. Kalau kau luruskan dia. Lurus. Patah. Kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Kalau ada pegawai yang ikut istri, pegawai bengkok. Polisi ikut istri, istri polisi bengkok. Tentara ikut istri, tentara bengkok. Satpol PP ikut istri, Satpol PP bengkok. DPR ikut istri, DPR bengkok. Oleh sebab itu pandai-pandailah cari orang tua, ngomong kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, religius, datang ke Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau nanya ini, tolong bacakan doa gimana supaya istri saya ini jangan lagi marah-marah. Mau doa apa? Mau doa bisu apa mati? Insya Allah semuanya ada kebaikannya. Dia marah kenapa? Mungkin karena engkau gak sholat berjamaah. Dia marah kenapa? Mungkin uang belanjanya kurang. Saya mancing dikit aja. Betul. Itu sesungguhnya adalah luapan kekecewaan yang lama terpendam. Oleh sebab itu kalian pulang nanti duduklah bersama. Tulis baleho seperti ini. Judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu insya Allah. Kalian berdua ini sebenarnya siapa yang mempertemukan kalian? Allah. Pulang dari sini katakan, Mama, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa jawab dia? So sweet, Pak. Oleh sebab itu maka kalau dia marah-marah sedikit, tinggal kau nikmati, kau dengarkan aja. Kalau kira-kira kau kecewa, ambil kapas, sumbat telingamu. Hidupkan earphone. Udah selesai? Belum? Pasang lagi ya. Panitia, apakah haram makan uang korupsi sama dengan haramnya babi? Mana pula sama babi sama korupsi?
Kalau kau ambil babi, kau panggang, kau kasih kecap, kau makan, itu yang dosa kau sendiri. Tapi kalau korupsi kau makan, kau mesti kembalikan uang ini kepada orang pemiliknya. Kalau kau makan babi, di akhirat kau nggak perlu nyari babi. Tapi kalau korupsi, kau mesti cari orang itu. Kalau kau korupsi satu desa, berarti satu desa mesti kau cari. Kalau kau cari korupsi satu provinsi mesti kau cari. Kenapa Ustaz tak sebutkan satu kota? Ada Bu Wali di sini. Nggak mungkin Bu Wali korupsi. Beliau dokter. Kalau mau dia cari duit nggak perlu jadi wali kota. Diambilnya aja senter kecil sama martil kecil selesai. Oleh sebab itu maka kalian yang sudah pernah korupsi, maka uang korupsi itu dihitung, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Dulu kau korupsi berapa? 100 juta. Hitung, balikkan. Nanti kalau pengurus masjid nanya, kok banyak kali? Ambil aja Pak, Ustaz tanya. Jadi nggak perlu, ini aku serahkan 100 juta karena korupsi dulu, tunai. Nggak usah, nanti ditangkap KPK. Jelas? Ada orang nanti mati di hadapan Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak. Tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Diambil orang yang pernah dia aniaya, pungli, kutipan liar, korupsi, sogok. Habis amalnya diambil di akhirat. Oleh sebab itu kita tulus ikhlas bersih sebersih-bersihnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibersihkan Allah dari segala macam nih. Amin. Hidup ini bukan sebentar, bukan lama saudaraku. Hidup ini hanya sejenak saja. Seperti orang yang bernaung di bawah pokok kayu sementara hujan. Hujan berhenti, kita pun berlalu. Habis ini kita akan pindah ke alam barzah, alam kubur. Setelah itu kita pun akan masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari neraka jahanam. Amin. Pak Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang pindah agama selain Islam? Apakah saya harus minta cerai atau harus pertahankan rumah tangga? Suami yang murtad, maka kau tidak perlu minta cerai. Cerainya automatically. Automatically itu apa Pak Ustadz? Otomatis. Kalau suami yang mencerai namanya tolak. Pakai kop, tolak. Kalau pakai kap, tolak jatuh. Tolak. Kalau istri yang menggugat, namanya khulu. Tapi kalau otomatis fasah, namanya fasah otomatis. Apa itu? Suami yang murtad nggak perlu dituntut, otomatis sudah cerai. Istri yang murtad otomatis. Makanya kalian wahai anak lajang, anak gadis, kalau mau nikah yang dicek pertama adalah agamanya. Jangan yang kau cek pertama saldonya. Ustadz Somad, anak saya dokter, mantap, mau nikah. Calon mantu saya ragu sholat apa enggak. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Suruh ketemuan jam 12 siang hari Jumat. Mas, kita ketemuan hari Jumat jam 12 ya. Mohon maaf, untuk yang satu ini tidak bisa. Karena aku harus sholat Jumat. Terimalah dia. Tapi kalau dia bilang, oke. Tapi tes ini tidak bisa dipakai lagi karena soal sudah bocor. Nanti saya kasih soal yang baru, saya banyak soal-soal. Bisa kita bicara 4 mata Pak Ustadz, jangankan 4 mata, 3 pun bisa kita bahas. Agamanya dulu. Wahai laki-laki, kalau kalian mau meminang perempuan, tengok agamanya. Wahai para wali, perempuan tidak langsung menerima laki-laki. Perempuan itu tidak langsung sama laki-laki. Dia harus ada walinya. Yang menerima si laki-laki itu 6. Bapakmu, kakekmu, abangmu, adikmu, pamanmu, abang ayahmu, adik. Dia tanya. Makanya perempuan itu ditanya. Nduk, anak perempuan, maukah engkau menerima laki-laki ini? Kalau perempuan itu diam, berarti tanda setuju. Dulu anak gadis diam. Anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, kalian perempuan, yang pertama dilihat dari laki-laki adalah din agamanya. Wa khuluqahu. Baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Tapi kalau perempuan yang dilihat apa? 4. Tungkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4. Mal, kaya. Wali hasabiha, keturunan bangsawan. Bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha. Cantik.
walidiniha, karena agamanya. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz dulu di kampus. Udah tamat kuliah? Sudah Pak Ustaz. Udah kerja? Udah Pak Ustaz. Udah nikah? Belum Pak Ustaz. Kenapa belum nikah? Nyari yang ada 4-4-nya. Bisa Ustaz carikan Ustaz? Kalau ada 4-4-nya ngapain ku kasih ke kamu? Jangan kau cari karena cantiknya, karena wajah perempuan akan berubah. Kemarin kami baru reuni. Baru ketemuan reuni 20 tahun gak ketemu. Dulu imut-imut. Sekarang lisut. Bunga. Bagaimana tabiat bunga? Bunga kuntum mekar harum cantik kuning layu mati. Ada bunga yang tak layu. Bunga plastik. Makanya banyak perempuan sekarang wajahnya plastik semua. Pipi plastik. Dagu plastik. Hidung plastik. Ini alis apa bulu mata? Plastik, ulantik bukan main. Ada orang bakar sampah, layu. Menggeletar tangan, mencukur bulu mata. Mau pergi undangan, salah potong, hilang semua. Kawan udah mulai nelpon, gimana? Jadi kita berangkat. Wah kacau ini. Hilang, gak mungkin pergi satu, hilang kan dua-duanya. Hilang. Gimana? Waduh kacau, gimana ini? Mau ditempelkan ijuk sapu gak mungkin. Untung ada spidol white ball. Makasih ya Pak, memang kau penyelamatku. Rupanya spidolnya nggak permanen. Sampai di tempat undangan sambal udangnya pedas. Kipas angin mati, meleleh. Ambil tisu, lupa. Panas ya? Iya, panas. Semua orang senyum. Kok tiba-tiba orang ini ramah ya? Senyum. Senyum. Semua senyum. Sampai pulang ke rumah mati lampu jam 9 malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dia buka pintu. Allahu la ilaha illal qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis sama. Kenapa hantu ini enggak pergi? Aku istri apa? Inilah bahayanya. Kalian anak muda boleh tertawa sekarang, tapi ini bisa saja terjadi pada istri kalian. Maka pilihlah perempuan-perempuan bontang yang solehah, yang religius, yang agamis. Takbir. Yang takbir yang belum nikah. Anak udah doremi pasula sido. Amin. Allahu Akbar. Jaga aja bini di rumah. Kalian ini sudah punya rumah. Yang saya bicarakan ini anak-anak lajang yang belum punya rumah. Dia bicara tentang rumahnya yang baru. Kalian rumah yang udah lama itu aja dempul-dempul dikit, cet-cet. Bagaimana kiat mendidik anak agar mudah untuk diarahkan kepada kebaikan. Termasuk menyelamatkan ortunya nanti di akhirat. Mendidik anak itu sejak kapan? Mendidik anak itu sejak mencarikan calon ibunya. Karena bibit yang baik ditanam di tanah yang subur. Akan tumbuhlah bunga-bunga yang cantik dan indah harum semerbak. Tapi kalau bibitnya kau tanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus, dilihat tidak indah, dicium tidak harum, durinya menusuk hidung bengkak. Oleh sebab itu maka carilah perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah. Bagi yang belum nikah, yang sudah ada kau jaga-jaga aja lah yang sudah ada. Kalau istrimu solehah, dia hamil, dia sambil masak baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Garamnya garam. Allamal Quran. Jadi anak soleh ya nak. Coba kalau istrimu tak solehah. Dia masak. Garam tak ada. Kuku panjang. Kuku panjang. Di atas black kutek, di bawah black daki. Dimasaknya kau bakwan. Sebelah kiri pula tuh. Enak bakwan mama ya? Iya. Makanya kalian cari yang solehah. Setelah anak lahir, selama mengandungkan itu apa yang dia baca? Dia baca surat Yusuf. Datang ke Kiai, Pak Kiai, gimana supaya anak saya baik? Baca surat Yusuf.
Maksud Pak Kiai supaya anaknya nanti imannya kuat seperti Nabi Yusuf diajak berzina oleh Zulaikha tapi nggak mau. Rupanya dia salah sangka. Disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam pendek. Marah sama Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa nggak seperti Nabi Yusuf? Suaminya mana? Ini suaminya Pak Kiai. Iya sama. Maksud saya nyuruh kamu baca surat Yusuf, bukan anaknya ganteng macam Nabi Yusuf, tapi imannya kuat. Mohon maaf Pak Kiai, saya salah sangka. Ya enggak apa-apa lah, udah terjadi apa boleh buat Pak Kiai. Dia enggak akan marah, dia enggak akan komplain ke kamu. Aku nyesal nikah sama kamu mas, hitam pendek, jelek, busuk, bau. Jangan-jangan aku kena pelet dulu. Dia tetap nerima. Apa kata dia? Mas, aku enggak marah. Karena Islam mengajarkan rukun iman 6. Iman ke-6 adalah nerima takdir baik dan takdir buruk. Engkaulah takdir burukku mas. Dia ridho nerima. Dia tidak akan marah mencaci maki engkau. Karena dia berkata, walaupun bagaimanapun juga engkau adalah pilihan terbaik menurut Tuhan untuk aku mas. Walaupun kemana-mana orang selalu bertanya, itu supirmu ya? Lalu kemudian setelah anakmu lahir, dia akan menyusukannya. Disusukannya anakmu berapa lama? 2 tahun. Sekarang banyak perempuan tidak mau menyusukan anak 2 tahun. Disusukan anak ke kaleng. Makanya anak pulang sekolah bukan meluk ibunya, meluk kaleng. Tanya Bu Dokter, tanya Pak Dokter Andi Sopyan, apa kata dokter? Coba tengok dinas kesehatan, susukan anak Anda 6 bulan berturut-turut, ASI eksklusif. Insya Allah otaknya akan cerdas, tubuhnya akan sehat, tidak terkontaminasi penyakit. Dulu kita mandi di sungai 6 jam mandi sampai biru bibir. Nggak ada batuk, nggak ada demam. Air susu ibu membuat kita kuat, imun kita sehat. Anak sekarang ngelihat mendung aja bersin. Ikatan emosional dekat. Anaknya disusukan ibu. Ibu yang menyusukan anak untuk menghindari kanker payudara. Ibu yang menyusukan anak sekaligus keluarga berencana. Ibu yang menyusukan anak kedekatan emosional antara ibu dan anak. Makanya anakmu jauh dia tetap nelpon mama mau makan apa. Nanti adik bawakan makanan ya. Anak yang tidak kau susukan. Kau titip uang pun dia lupa. Mana titipan mama tadi? Enggak ingat ma, lupa. Jangan heran. Kenapa? Karena hubunganmu dengan dia sudah lama putus. Lalu kemudian setelah itu dijaganya. 2 tahun pertama susukan. 2 tahun kedua lari-lari lompat-lompat. 2 tahun ketiga mulai dia mengajarkan surat-surat pendek. Anak sambil motong-motong bawang, motong-motong cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Akhirnya dia ajak sholat. Sekarang kita ketemu perempuan di tepi jalan. Umur 5 tahun. Lipstiknya tebal, rambutnya pirang 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kuteknya merah. Kira-kira anak umur 5 tahun ini yang ngajar siapa? Maknya. Al-Madrasatul Ula. Ibu adalah pendidik pertama. Sekolah sebelum S1, S2, S3. Pendidik kita yang pertama adalah ibu. Tadi waktu saya makan ada anak kecil berjilbab panjang. Ustadz, anak kecil mencium tangan saya. Anak kecil ingin duduk dekat saya. Kenapa? Karena anak-anak ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang soleha. Di mana ibu-ibu soleha itu berada? Di Bontang. Wahai laki-laki yang ingin mendapatkan istri soleha, datanglah kalian ke Bontang. Yang sudah nikah jangan lagi. Lalu Pak Ustadz selanjutnya, sampai kapan anak ini engkau jaga? Perempuan tidak pernah berhenti bertanya, kamu sedang di mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duitnya kemarin mana, ketika perempuan berhenti ngomel, berhenti merepet, berhenti bicara, saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Jangan sampai diam saja. Bu, saya bawa anaknya ya, bawalah. Sampai pagi ya bu, enggak apa-apa. Anaknya hamil bu, iya enggak apa-apa. Jangan sampai kalian laki-laki harus gagah perkasa. Perempuan juga harus menjaga. Pak, saya bawa anaknya sebentar jalan-jalan ke kota. Jangan. Ibu juga harus begitu. Bu, kami bawa. Jangan. Jangan sampai bapak bilang, jangan. Sekali tidak. Datang ibu dari belakang. Bawalah, kita dulu lebih parah daripada itu.
Nusa anak-anak kita. Harus kita jaga generasi ini insya Allah. Pertanyaan terakhir. Ustadz, apakah haram? Oh ini pertanyaan yang tadi, udah tadi. Maka di akhir majelis ini, ada 3 lagi. Masya Allah. 15 menit lagi, 2 jam saya ceramah. Saya tahu dari mana? Melihat jam dan rasa kesemutan kaki. Apa hukum keluar 3 hari bersama jamaah tabligh? Keluar 3 hari jamaah tabligh. Apa hukumnya? Di India, jamaah tabligh itu dari India. Namanya Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria Kandahlawi. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Kalau tabligh akbar begini, datang Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee. Hafal juga Pak Ustaz. Nggak bisa. Maka ijtihad Maulana Ilyas Zakaria Kandahlawi, mereka datang dari rumah ke rumah. Dakwahnya dari pintu ke pintu, door to door. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Tike kuch kota hai. Kya hal hai artinya apa kabar? Tike artinya kabar baik. Kuch kota hai judul film. Saya pun nggak tahu apa itu. Acha. Saya paling bingung ngomong sama orang India. Antara iya dengan tidak goyang kepalanya sama. Saya tanya, kya hai Tike? Saya tinggal di hotel kamar berapa? Acha kata. Lantai 3 apa 4? Acha kata. Maka ini datang dari India, mereka ulama-ulama ahli hadis. Siapa yang kaya, punya duit banyak, kerja tidak mengikat, 3 hari datang ngajak ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya, ayo datang pengajian ya. Mereka inilah yang berdakwah di jalan Allah. Abdul Somad ceramah ke Bontang, kenapa? Karena diundang Pemko. Abdul Somad ceramah ke Bontang, kenapa? Karena diundang Bada LNG atau LNG Bada. Tapi mereka yang datang rumah ke rumah, ada yang undang mereka? Tidak ada. Ada proposal untuk mereka? Tidak ada. Mereka datang lillahi ta'ala. Ini jamaah tabligh aliran sesat Pak Ustadz. Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Karena mereka bersorban. Nabi Muhammad bersorban. Karena mereka pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa Ustadz nggak pakai jubah? Ini orang ramai narik-narik. Kalau sempat saya pakai jubah, tanggal jubahnya. Maka saya pakai celana biar supaya cepat lari, nanti selesai ceramah langsung masuk mobil pulang. Jangan katakan mereka sesat. Mereka adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Mereka aslinya dulu preman, betato, kumis tebal, anting-anting, gak kenal agama. Tapi datang jamaah tabligh di terminal, ini preman. Datang, bremo, tato besar, gambar ular kobra. Datang itu jamaah tabligh, memukul ular kobranya. Hei, ayo ke masjid. Berani ente ngajak saya? Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini tersentuh. Datanglah dia ke masjid. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita yang diada-adakan. Seorang preman di kampung saya. Rambutnya panjang, punya meja biliar. Tidak pernah sholat. Akhirnya saya pulang dari Mesir. Dia yang jadi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullah. Yang punya meja biliar. Saya tanya, abang gimana ceritanya taubat? Ustadz gak pernah menceramahi aku. Aku gak pernah datang ke masjid. Aku gak pernah dengar khutbah. Aku gak pernah nengok tabligh akbar. Tapi ada orang yang datang ke meja biliarku mengajakku. Siapa itu? Inilah dia jamaah tabligh. Berapa banyak orang dapat hidayah karena mereka. Kalau engkau belum sanggup seperti mereka, jangan ejek olok-olok mereka. Ini banyak orang ngejek. Apa itu? Itu jamaah kompor. Apa itu? Itu jamaah KUPJ. Apa itu KUPJ? Kelompok Ustadz Panjang Janggut. Oleh sebab itu maka mereka dakwahnya lembut. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Apakah mereka jamaah tabligh berhenti? Mereka besok ajak lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Kan sudah kubilang kemarin. Ini kening sudah sujud 1000 kali di Masjidil Haram. Catatan amal sudah penuh. Aku tinggal masuk surga aja lagi. Tinggal sana, pergi. Masjid kalian yang jelek itu enggak level ya. Hari ketiga mereka datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Apa? Mau ngajak lagi? Mau ngasih tahu Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji mati kami biarkan ya. Akhirnya Pak Haji pun ke masjid juga. Oleh sebab itu maka dakwah mereka lembut.
Apa pernah jamaah tabligh marah-marah mengkafirkan? Enggak. Mereka datang ngasih siwak, minyak wangi, ngasih sorban, ngasih parfum, ayo ke masjid Pak Ustaz. Kalau enggak setuju, mereka enggak marah. Apa pernah jamaah tabligh marah sama saya karena saya enggak berjenggot? Enggak. Apa pernah mereka mengatakan, yang enggak berjenggot masuk neraka? Jangan kelahi gara-gara jenggot. Jamaah tabligh berjenggot dia aja. Aku ngeliat ente berjenggot kayak kambing. Yang berjenggot juga marah. Aku kambing, kau enggak berjenggot anjing. Akhirnya berantem anjing sama kambing. Yang senang siapa? Musang berbulu ayam. Mereka nanya, kenapa mereka kelahi? Gara-gara jenggot. Di masjid lagi. Iya, untung kita enggak ke masjid. Rusak persatuan. Itu tidak terjadi di Bontang. Kenapa? Karena Bontang tertib agamis. Mandiri, aman, nyaman. Kalau terjadi mungkin di dekat-dekat perbatasan luar Bontang. Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya selingkuh sudah 3 kali kedapatan? Apakah saya boleh membenci dan memarahinya? Apa yang sebaiknya dilakukan bapak saya, Pak Ustadz? Engkau dulu lahir ke dunia ini lewat rahim ibumu atau lewat tabung gas 9 kilo? Apakah bisa kau katakan, Mama, aku tak pernah. Tidak pernah kita pernah lalu di perutnya, lalu di rahimnya, dan dia meregang nyawa. Itu tidak bisa kau pungkiri. Oleh sebab itu bahwa dia bersalah, ya, tapi kesalahan dia tidak membenarkan kedurhakaan engkau. Maka caranya bagaimana? Suruh bapakmu menasehatinya. Bapakmu pun kok bisa dia buat selingkuh 3 kali? Kemana bapakmu selama ini? Laki-laki itu kan tahu dia, periksa HP-nya. Tiba-tiba dia HP ketawa-ketawa, kik. Kau ngapain siapa? Sama siapa? Sama mantan bang. Reuni dia pergi, tanya dia. Ibu-ibu kalau reuni bapaknya ikut. Nanti pergi sendirian, ditanya, mana gambar suamimu? Ini, gantengan aku ya? Iya bang. Akhirnya semua berawal dari macam. Udah macam abang saya, udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Nah, dalam kasus begini bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki 2. Yang pertama dia sabar atau dia gugat ke pengadilan. Kalau kau sabar, kau jaga dia. Kalau tidak, kau gugat di pengadilan. Maka kasus perselingkuhan paling cepat hakim menjatuhkan talak. Kalau kau sabar, jaga dia dengan baik. Kalau kau tak sabar, kau lepas dia dengan baik. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Gimana? Sabar? Saya sabar Pak Ustadz. Jaga dia sampai mati, saya jaga Pak Ustadz. Lupakan yang lain, lupakan. Jaga dia. Tapi jangan mulutmu berkata sabar, hatimu berkata yang lain. Gimana aku bisa menerima dia? Dia sudah diobok-obok 3 orang. Oke, kertas terakhir. Saya seorang akhwat. Kelihatan dari tulisannya? Ada yang ingin saya tanyakan. Dia kalau nanya sama saya, tulis aja pertanyaan. Ini dia buat, saya seorang akhwat. Dibuatnya tanda titik 2. Ustadz, seorang akhwat, ada ingin saya tanyakan. Ada orang melamar saya, tapi saya sedang menyukai orang lain. Bagaimana ya Pak Ustadz? Ini mancing-mancing aja. Ada laki-laki melamar engkau, tapi hatimu sedang suka dengan orang lain. Maka kau tengok dulu mana di antara 2 laki-laki ini yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat. Kalau tiba-tiba yang ini datang, ini jantan dia, perkasa dia, dipinangnya kau dengan baik. Ini cuma berani bawa engkau makan mie ayam, bakso, bonceng sana, bonceng sini, pegang tangan, ujung jempol kaki. Maka kau campakkan ini, Fir'aun, ini tak ada gunanya nih. Ini yang Musa yang baik ini. Laki-laki yang baik bukan yang berani membawa engkau di belakang orang tuamu. Laki-laki yang baik adalah yang bertanggung jawab datang. Laki-laki yang perkasa bukan yang datang dengan mobil besar, motor megah yang mewah. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani berkata, kupinang kau dengan bismillah. Buanglah mantan pada tempatnya. Mudah-mudahan yang tua, yang muda, remaja-remaji semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Jam setengah 11 kurang 10 menit. Artinya saya ceramah 2 jam kurang 10 menit. Mudah-mudahan 2 jam malam ini bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Bontang negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kepada kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallin alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat wakil kami, pemimpin kami, orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin Bontang ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Bontang dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kami yang batil itu batil, salah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi di mata manusia dan di hadapanmu nanti ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Segala hutang piutang kami tolong lepaskan kami dari jeratan riba. Wala maridon illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Keluarga kami, orang tua kami, pemimpin kami, ulama kami yang sudah mendahului kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, mudahkan jodohnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah lama menikah belum punya anak, berikan anak yang soleh dan solihah ya Allah. Allahumma ja'alna minal tawwabin. Jadikan kami orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat wal hafizina wal hafizat. Jadikan anak-anak kami para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fisabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang yang berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina dan tihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, ambil bawa semua sampah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang menghadirkan Ustaz Abdul Somad yang telah menyampaikan tausiah dengan sangat-sangat menarik. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari tausiah Ustaz Abdul Somad dan semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh pihak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup bersama tablik akbar dari Bontangku untuk Indonesiaku dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiran billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.